Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tolong mendengar ini. Ini nggak boleh keinjak. Ya nasu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Birrul Walidain Ponpes Ibnu Umar Pamulang. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita yang ke-53, masih di bab 3, yaitu bab tentang keadaan dunia sesaat atau mendekati diutusnya atau lahirnya Rasulullah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang kitabnya sedang kita pelajari sirahnya karya Ustaz Al-Fadhil Dr. Firanda Dinja LC MA dengan judul Siratun Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati pada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ini belajar sampai mati. Ya. Jadi kita belajar mencintai, belajar beribadah dan lain-lain. Bab ketiga dimulai dengan dari kegelapan menuju cahaya. Kita sudah bahas. Lalu dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, di mana dia awal pembahasan beliau Al-Fadhil Al-Ustaz mengutip satu hadis, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 2865 yang berbunyi, wa inna Allah nazara ala ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamuhum wa ajamahum ila baqaya min ahlil kitab. Dan sesungguhnya Allah melihat, nazara, Allah melihat, Allah mendengar, Allah melihat umat manusia di atas permukaan bumi ini. Ya, Arabahum wa ajamuhum, orang Arabnya dan non Arab seperti kita. Ada mungkin di antara kita yang Arab, turunan Arab. Ya. Wa maqatahu, Allah murka, Allah marah
kepada mereka, pada umat manusia. Ya. Ila baqaya, kecuali sedikit, ya segelintir min ahlil kitab, dari sebagian ahli kitab, baik bangsa Romawi, Persia, Eropa Utara, dibahas di kitab ini sudah lewat semua. Bangsa Mesir, Cina, India, Yahudi, ya, Habasya, sampai Jazirah Arab, semua itu Allah murka. Karena apa? Karena ketidakadilan mereka, kezaliman mereka, dan lain-lain. Ya, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sedikit dari ahli kitab. Contohnya yang sedikit itu adalah sepupunya Khadijah radhiyallahu anha, yaitu yang bernama Waraqah bin Asad bin Naufal bin Abdul Uzza. Beliau rahimahullah seorang yang alim, menerjemah Taurat, Injil dan beberapa kitab ke dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu wahyu pertama turun melalui Jibril pada Nabi kita yang kita cintai, panik Rasulullah. Iqra ma ana biqari. Aku nggak bisa menjawab, aku nggak bisa baca. Terus Iqra sampai dipaksa. Lalu diajarkan perlahan-lahan. Pulang Rasulullah takut dengan takut yang amat tinggi. Zamiluni, ya, selimuti. Dan Aisyah Khadijah, istri soleha, ya, yang sudah dewasa, seorang janda kaya, menasihati, menghibur suaminya. Ya, jangan khawatir, intinya seperti itu. Lalu dibawa, ya, ini fawaid dari hadis ini. Kalau kita nggak paham, kita bawa kepada orang ahli, orang alim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu, ahli dzikir, ahli Quran, hadis, fatwa, ya, ahli athar. Jika kamu tidak tahu, itulah yang dibacakan Khadijah. Beliau juga tidak tahu, Rasulullah saja tidak tahu, ya, siapa ini. Lalu dibawalah ke Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Maka diterangkan, karena beliau punya ilmu dan beriman. Heraklius ada ilmu dan beriman, tidak beriman. Kalau ini yang datang kepada ini Namus yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelummu, ya, pada Musa, Isa alaihissalam, ya, gitu. Maka tenanglah Khadijah, tenanglah Nabi Muhammad, ya, ya laitani jazaan, ya, kata orang, andaikan aku masih muda, ya, ketika kaummu mengeluarkan kamu, mengusir kamu dan lain-lain. Kaget Rasulullah. Apakah kaumku akan mengusir? Iya, semua nabi-nabi. Ini baqaya min ahlil kitab, sisa-sisa dari ahli kitab yang beriman, yang menunggu. Sudah sedikit hidupnya terpisah-pisah, ya, dijelaskan oleh Ustaz Firanda. Orang-orang ahli kitab ini sedikit dan terpisah-pisah. Ada yang di Eropa, ada yang di nggak bergabung. Padahal mereka orang-orang ahli kebenaran. Sisa sedikit. Ini zaman fatrah. Isa alaihissalam diangkat, Nabi Muhammad belum lahir. Begitu. Ini zaman yang mengerikan, di mana Hubal diambil dari Syam, ditaruh di Ka'bah, ya, dijadikan sesembahan, wasilah. Mereka pernah bertauhid, kaum Quraisy, ya, karena mengikut milah Nabi Ibrahim.
Ada yang Kristen bertauhid juga yang asli. Yang bilang Ibrahim gak ketemu pengikut Nabi Isa, mereka beribadah mentauhidkan Allah. Makanya kalau orang-orang Arab ayatnya menjelaskan ya mereka bertauhid terakhir masih bertauhid rububiyah seperti Abdul Muthalib waktu diambil ontaknya ya dia bilang dia datang minta ontaknya dibalikin ke Abraham. Abraham yang tadinya hormat ya lihat musuh itu fair, pemimpin menghormati pemimpin ya. Aku kecewa dengan kamu Abdul Muthalib. Aku kira engkau pemimpin yang besar yang akan melindungi Ka'bah. Ternyata kau datang ke sini aku hormati dengan minta untakmu, ternakmu. Kata Abdul Muthalib, lihat Abdul Muthalib ini syahidnya bahwa mereka bertauhid rububiyah. Kalau itu onta itu tuannya aku. Kalau Ka'bah ada tuannya, pemiliknya, Rabbul Ka'bah. Ya, Rabb itu pemilik, ya, yang mempunyai, yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur. Jadi Abdul Muthalib di sini ulama menjelaskan dia bertauhid rububiyah. Atau ayatnya bahkan menjelaskan wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau tanya wahai Muhammad pada orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya la yaquluna Allah. Ada lam di situ. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Mereka paham itu. Maka namanya ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah. Tapi selain mereka mencari langit bumi, Ka'bah ini punya Allah, mereka menyembah Hubal, Uzza sebagai wasilah. Ini kerusakan. Ya, agama yang nabinya terakhir mau diutus saja di Mekah, diajak Ka'bah di situ, begitu kepahamannya. Bagaimana yang jauh? Ya, satu lagi yang masih fitrahnya terjaga ya yang Najasyi. Oleh sebab itu Rasulullah mengirim rombongan pertama hijrah ke Najasyi. Di situ pimpinannya baik, orangnya baik, orang Kristen. Masih banyak yang beriman sesuai dengan fitrah. Ya, tapi ada yang sudah rusak juga, mempercayai Isa sebagai anak Allah. Makanya hijrah pertama ke situ. Dan Umar tidak ikut. Jumlah yang hijrah itu 80 orang. Ya, itu badan manusia. Romawi itu rusak. Ini kita simpulkan ke belakang ke kajian-kajian sebelumnya. Kerusakan Romawi, ya, korupsi, pajak tinggi, banyak orang tidak nikah pada saat itu anak-anak muda karena mahalnya mahal. Ya, mereka berzina, minum khamar dan lain-lain. Ya, mereka tidak menikah tapi berzina. Kalau orang Islam, ya, seperti Ibnu Taimiyah dan Imam An-Nawawi tidak nikah, tapi sibuk dengan ilmu. Ya, kalau Ibnu Taimiyah Syekhul Islam tidak nikah, tapi tidak membenci. Ya, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunahku, fitrah. Kalau siapa benci terhadap sunnahku bukan dari golonganku. Bukan artinya kafir, tapi tidak sempurna keimanannya. Kayak ittiba'nya ala sunnah. Ya, gitu. Ada gladiator di Romawi. Terus bangsa Persia. Bangsa Persia ini bangsa yang rusak, serusak-rusaknya bangsa dalam hal hubungan seksual. Di antaranya tafsir Al-Bulugh, ya, itu di situ ada periwayatan, beberapa periwayatan, ya, waktu kaum yang beriman dimasukkan ke api Ashabul Ukhdud, ya, wal yaumil mau'ud, ya, begitu
Kisahnya ada salah satu kisahnya yang diambil juga, yang diangkat oleh para mufasir. Raja Persia mabuk lalu berzina dengan adiknya, lalu sadar, ya paginya dia sadar, kaget. Terus yang perempuan ini bilang, sudah jangan khawatir, kamu kan seorang raja, umumkan bahwa nikah antara abang adik boleh, halal. Lalu diumumkan, para pendetanya, para ahli agamanya marah. Lalu rakyat yang mengikut raja menghalalkan hubungan, ya, badan adik kakak dan lain-lain, selamat. Yang menentang raja dibikinin parit, ya, suruh diceburin satu-satu. Ini salah satunya. Dan juga di Persia ada setelah itu hubungan rusak. Bapak boleh nikahin anak, boleh bersetubuh dengan anaknya, nikah dengan anaknya, dengan bapak dengan ibunya, seorang ayah laki dengan ibunya, dengan sudah tidak ada aturan. Begitu Umar radhiyallahu menaklukkan Persia, mereka masuk Islam. Taqiyah, mereka kalah sama Islam, masuk Islam. Tapi adat ini masih ikut sampai sekarang. Ya, nikah mut'ah. Boleh nikah sebulan, sehari, 2 hari, 3 jam, 4 jam. Ini adalah pelacuran yang dilegalisir. Sama ulamanya di sana, sampai sekarang. Bahkan diturunkan periwayatan orang yang nikah itu seperti jihad perempuannya. Kalau habis mut'ah sejam 2 jam mandi, malaikat rahmat turun bersama air dan lain-lain. Na'udzubillah, ini kebodohan. Ya, sampai sekarang masih dijaga ajaran yang menyesatkan. Begitu. Dan Persia juga punya kasta, ya, kasta raja, kasta kalangan bangsawan, kasta para pemuka agama, kasta para ksatria dan lain-lain. Banyak itu, ada 7. Terakhir kasta masyarakat jelata. Seperti kita ini masyarakat jelata. Lalu masuk kepada penduduk Eropa Utara. Ada penulis dari Prancis, ya, Gustave Le Bon, menulis keadaan Eropa Utara pada saat itu, yaitu Inggris, Finlandia, Denmark, Jerman dan lain-lain. Mereka tidak dikuasai oleh Romawi, tapi kehidupan mereka itu buruk sekali. Mandi setahun sekali. Bayangkan, mandi setahun sekali. Mereka tidak kenal sanitasi, kesehatan. Mereka bangkit di abad 11-12. Di abad 11-12 itu abad 45 Hijriah. Abad 45 Hijriah itu zaman kejayaan Islam. Setelah Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, dan itu Islam tersebar. Dan Muawiyah punya armada angkatan laut terbesar. Mereka baru bangkit, baru bisa baca. Rajanya Eropa Utara senang sekali kalau tidak bisa baca. Rakyat bodoh mereka sebangga. Kalau Rasulullah tadi ma'ana biqari adalah mukjizat. Tidak bisa baca, tapi detail dalam Al-Quran. Yang bisa baca, para penyair ditantang, suruh buat 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat, gitu. Ya. Fatih disuratin, ya, jika engkau kesulitan, datangkan 1 surat mirip Quran, nggak ada yang bisa. Sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, tidak ada yang bisa. Rasulullah buta huruf. Itu yang kemuliaan, bukan kerendahan. Tapi orang Eropa Utara buta huruf itu kebodohan, kedunguan, begitu. Dan ada lagi sudah masuk kita di video-video selanjutnya itu bangsa Mesir. Bangsa Mesir bangsa yang paling berat cobaannya, dijajah oleh Romawi selama 5 abad. 500, kalau kita kan 3 abad, 300 tahun. Jadi jajah, ya.
bahkan dirusak sistem kehidupannya, pajak begitu merajalela, ya. Di sini rakyat tidak bisa berpergian dari suatu tempat ke tempat lain kalau dengan pajak. Bahkan para istri tentara pun wajib bayar pajak. Sang suami dipaksa untuk berkorban nyawa dan sang istri di rumah pun diperas dengan berbagai pajak dan lain-lain. Nah, kehidupan itu berat di bawah jajahan Romawi. Lalu bangsa Cina, halaman 154. Bangsa Cina ada agama besar. Bangsa Cina ini bangsa yang sudah tercatat sejarahnya 500 tahun, 5.000 tahun, 4.000 tahun sebelum Nabi Isa lahir sudah tercatat. Ya, di catatan saya ada 13 dinasti. Agamanya yaitu 158 ada Lao Tzu, Konghucu atau Konfusius, ya, dan Buddha. 3 agama besar. Sebelum Nabi Muhammad SAW ya, diutus sebagai Rasul, mereka sudah negara besar. Bahkan 5.000 tahun sudah punya kebudayaan dan tercatat. Ya, di antaranya agama Lao Tzu. Lao Tzu ini agama ini yang memiliki 3 ajaran utama, yaitu menjauhi wanita, zuhud terhadap dunia, dan mengucilkan diri. Namun ajarannya hanyalah sekadar teori yang belum pernah dipraktekkan. Ada ajaran cuma teori, ya, dan diambil dari seorang filosof. Seorang filosof, namanya Lao. Waktu dia mau keluar gerbang ditahan sama penjaga gerbang namanya Sing, ya. Ditahan, dia kenalin, kamu Lao ya? Iya. Ya, saya nggak akan izinkan kamu keluar Cina kecuali kamu menulis seluruh bait-bait hikmah. Akhirnya ditulislah bait-bait hikmah dan dikumpulkan. Sekarang kita bisa baca bahasa Inggris, Indonesia, Arab. Ada 1.500 sekian, ya, bait-baitnya itu. Dan bagus, ya. Kemarin saya bahas di kajian yang sebelumnya yaitu 52, mungkin 53 sudah saya upload, ya. Ada 1.569, ya. Di antaranya Lao Tzu berkata, saya dapatkan yang Inggris ini, the journey of 1,000 miles begin with a single step. Perjalanan yang berkilo-kilometer itu dimulai dengan 1 langkah. Bagus ini, ya, gitu. Kamu nggak akan mencapai seorang alim jika kamu nggak membujuk seperti ini. Kamu akan jadi ahli ilmu, karena orang ahli ilmu dia harus bersusah payah. Orang-orang tidur, dia sholat malam, dia buka kitabnya, murojaah, menghafal, harus duduk di depan ustaz, harus dites, ya, harus ngantri ke toilet, makan ngantri, tidur juga terganggu, begitu. Itu one step tuh. Ya, ini si Lao ini seorang filosof. Mungkin dia nggak ngamalkan, tapi dia punya seperti Aristoteles, ya, dan lain itu pemikir. Sebaik-baik ucapan mereka, jika mereka tidak bertauhid, mereka masuk neraka. Jangan kaget baca ini, nanti kamu baru belajar ini. Oh, si Lao bagus tuh. Kita baca boleh, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah ya silakan. Ya, kita bakal baca ini sebenarnya menjelaskan agama Lao itu seperti itu. Life is a series of natural and spontaneous change. Don't resist them. That only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they lie. Udah paham? Zaki paham? Paham? Jempol. Alhamdulillah. Ustaz belajar yang Inggris, yang Indonesia paham. Hidup seperti alam natural, spontan aja. Ya, don't resist dan jangan melawan. Jangan terlalu melawan perjalanan itu.
Dan oleh kita show, jika kita melawan takdir ini itu akan menimbulkan kesedihan. Ya, let reality be reality. Jadikan kenyataan itu kenyataan. Ya, let things flow naturally forward in whatever way they lie. Biarkan ya sesuai itu mengalir ya secara natural ke depan ya. Bagaimana penumpang keadaannya. Nah ini mungkin kita pasrah dengan takdir. Ya, kalau takdir menimpa kita hadapi. Covid 2 tahun online, kita hadapi. Semua baik. Kalau kita tanpa sedih, musibah 2 kali. Sudah musibahnya kita nggak bisa hindari, sedih terus itu 2 kali musibah. Hadapi dengan ilmu, maksudnya keimanan, sabar, ya begitu. Allah, saya pernah baca buku tahun 1980 masih seperti kamu kelas 12 SMA. Ya, saya mampu beli buku waktu itu pernah dapat beasiswa, beli buku, bilang beberapa pemikir tokoh agama adalah nabi-nabi Islam. Buddha adalah nabi, begitu. Mungkin ya, mungkin tidak. Selagi tidak ada dalil yang mengkonfirmasi, ya, yang menetapkan dari Quran dan Sunnah, kita nggak bisa mengakui itu. Karena apa? Karena di kitab Weda, kitabnya Hindu Buddha ada nama nabi, ya, Zakir Naik ahli itu. Beliau bisa bahasa Sanskrit. Tokoh agama India yang ahli kitab ya bahasa Sanskerta, dia bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, Syekh rahmatullah. Bukunya mengarang Izarul Haqq, dikutip oleh Ustaz Abdul Hakim di kajian Tauhid, Saran Tauhid Bukhari. Di video-video terakhir itu dijelaskan Izarul Haqq itu menampakkan kebenaran. Itu dia hafal Quran, hafal Taurat, hafal Injil. Zakir Naik jauh banget, itu muridnya Ahmad Didat. Orang ini memang cerdas. Ini ulama nggak ada yang bisa. Sebelum pendahulu, sebelum rahmatullah, ahli debat adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi. Pendeta-pendeta, dia hidup di Eropa, di Spanyol. Dia sahibul muhalla. Mazhabnya ya mungkin Az-Zahiri boleh yang dianggap ya. Beliau debat nggak ada yang menang lawan beliau. Pernah datang beberapa pendeta datang, Ibnu Hazm hadapi. Ya Syekh, kamu bilang Al-Quran nggak ada perubahan dari dulu ke sekarang 10 ya. Itu orang-orang Muslim bilang Quran sekarang, Quran yang aku baca ini banyak perubahan. Siapa mereka? Itu kaum profitor, kata pendeta-pendeta ini. Ya, laisu muslimun, mereka bukan Islam. Mau ngomong apa silahkan seperti kamu. Maka pendeta-pendeta pulang dengan kecewa. Jadi ini fatwa bahwa Rafidhul Bulat yang sesat Syiah bukan Islam. Kalau dia bikin Ka'bah sendiri, dia bikin perayaan sendiri di Karbala, dia punya rukun Islam 6. Rukun ke-6 adalah jihad. Dia punya Tuhan beda, ya Ali, Tuhan mereka, Fatimah, ya Hussein, ya Hasan. Kalau perang bukan ya Allah, Allahu Akbar, ya Ali, ya Hussein, begitu. Sampai sekarang begitu. Azan mereka juga, ya, asyhadu an la Ali waliyullah, begitu. Jadi itu apa? Mereka adalah pecundang yang kalah perang oleh Umar bin Khattab lalu masuk Islam, tapi tidak sepenuhnya masuk Islam. Tapi orang awamnya tetap Islam. Mazhab Zaidiyah di Yaman Islam, beda sedikit. Kita tapi yang bulat,
yang memuji Islam. Bahkan mereka lebih kejam. Ada ulama mencatat kejahatan Syiah, ya, lebih jahat daripada Yahudi dalam menyiksa umat Islam. Begitu. Jadi kita jangan tertipu, jangan terkecoh dengan lau syarqiyah walau gharbiyah jumhuriyah Islamiyah. Waktu revolusi komunis lalu menggembar-gemborkan, ya, saya juga dapat dukungan Sunni di mana-mana, sampai di Indonesia, sampai saya juga. Ya, kita ini anak muda di Indonesia tahun 1970-an, akhir 70, ya, awal 80-an itu kagum banget, apalagi jilbab langsung di mana-mana. Tapi jangan heran, jilbab mereka itu kamuflase, bayangkan wanitanya juga. Banyak pakai jilbab tapi berzina kapan saja di depan Ka'bah, di Mekah, mut'ah, sehari, 2 hari, sejam, 3 jam, ya, begitu. Buruk sekali dalamnya. Jadi jangan lihat pakaian sampai tutup sampai mata doang, tapi bisa disewa sejam, 2 jam. Nauzubillah dari wanita macam apa? Di Bandung pernah didapati wanita sakit spilis. Dia berasal berjihad, yang tokoh terpengaruh oleh Syiah. Dokternya heran, ibu muslim? Iya. Kok penyakit kotor kayak gini? Ini saya biasa mut'ah. Ini penyakit gonta-ganti pasangan. Oh iya, itu memang itu kerjaan saya. Berjihad. Ya, di Australia mulai banyak itu salat pakai itu. Saya selalu buangin kalau ada kampus, ada musholanya, masjidnya, kan kita dapat itu di pojok-pojok. Ya. Anak Karbala, buangin, datang lagi buangin, buku-buku kita sortir. Banyak pengikutnya karena para pelajar, ya, jauh dari keluarga, dapat agama yang ciri-ciri agama rusak, merubah hukum, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, ya, yang haram jadi halal keseringan, yaitu zina haram dihalalkan. Banyak pengikut, tapi masih Islam, begitu. Mereka enggak berani meninggalkan Islam, tapi tidak juga mau masuk Islam secara kafah, ya, begitu. Udah diseni kafahnya mereka nggak mau. Masuklah Islam secara kafah tuh nggak mau, parsial mereka, begitu. Ini kejahatan, ya. Terus di sini ada Konghucu, lihat, Lao, seorang filosof, Konghucu juga, Buddha juga. 3 agama di Cina, tokohnya manusia. Ciri-ciri agama sesat, aliran sesat yaitu nama pendirinya, ya, begitu. Oleh sebab itu para ulama memanggil para ahli kalam pengikut Aristo, gitu, pengikut Plato, untuk memudahkan, ya. Konghucu juga. Terus Buddha lahir dari seorang pangeran yang bosan hidup di istana, dia keluar, Siddhartha Gautama keliling, memang banyak baca, dia penuh hikmah, ya. Tapi pertama mereka kagumi, lama-lama meninggal dibikin patungnya sebagai pengingat, lama-lama patung itu disembah. Ya, prosesnya sama seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam, menghormati para orang soleh, ujung-ujungnya sembah. Tadinya sekedar menghilangkan kesedihan. Kami dulu punya orang soleh mati, sudah bisa ngobrol lagi. Mereka biasa bermajelis di sini, sekarang kosong. Setan datang membisik, ya udah bikin patung-patung di sini biar sepertinya mereka masih bermajelis. Bikinlah. Generasi selanjutnya nggak tahu kalau itu sebenarnya mengenang, taruh kopi sesajen. Generasi selanjutnya rukuk sujud. Begitu syaitan tuh punya cara, ya, yang Ibnu Qayyim menjerat kita ini dengan 6. 1, syirik dan kekufuran. 2, al-kabair, dosa-dosa besar.
Jika orang selamat dari kesyirikan dicegah, ya, di track obstacle. Kalau tentara itu suka ada obstacle, ya, dan aku ngetes. Habis syirik kufur disiapkan al-kabair, dosa-dosa besar, zina dan lain-lain. Kalau dia orang ini lolos dari kesyirikan, dosa-dosa besar disegar lagi dengan dosa-dosa kecil. Setelah lolos dari dosa besar, syirik, dosa besar, dosa kecil, dicegah lagi dengan apa? Yang mubah. Ini urutannya saya lupa, dosanya. Yang mubah, orang mubah, tapi kalau makan sampai muntah itu jadi haram. Tidur mubah, tapi dari pagi sampai maghrib jadi haram. Zuhurnya lewat, asarnya lewat. Ya, makan mubah, tapi kalau antum sikat semua yang ada di kantin, yang temannya nggak bahagia, itu jadi haram. Antum nggak boleh memakan hak orang lain, apalagi hak ustaz. Kasihan ustaznya, ya kan? Sepakat itu. Yang mubah. Terus yang penting dan tidak penting. Seorang suami penting nyari nafkah wajib, tapi begitu nyari nafkah siang sampai malam, anaknya berceceran, nggak pernah dapat nasihat dia, nggak pernah duduk menasihati, ini rusak skala prioritas. Ya setan masuk ke situ, ya begitu. Dan terakhir, jika orang selamat dari kesyirikan, kekufuran, bid'ah, ya bid'ah tadi itu saya salah. Pada kesyirikan, kekufuran, bid'ah kufriyah dan ghair kufriyah. Ya, hati-hati itu yang kedua itu. Setan menjebak manusia dengan, karena orang bid'ah nggak mau tobat. Kalau bid'ah itu orang nggak paham dia salah, dia merasa benar, dia sebarkan, dia cetak ajarannya atau ajaran syekhnya atau ajaran gurunya, dia bagi-bagi, dia keluarkan infaknya untuk menyebarkan bid'ahnya. Seperti bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah, Sufi, Tarekat yang sesat-sesat. Yang ketiga baru dosa besar. Yang keempat dosa kecil. Yang kelima yang mubah-mubah ini yang tadi saya jelaskan. Yang keenam, kalau orang selamat dari lima ini, syaitan sudah siapkan tentaranya dari kaum munafik, kaum kafir untuk menyiksa orang beriman. Ulama dibunuhin, ya kan? Dia tetap punya perangkat. Ya, dan sebab itu agama-agama selalu seperti itu. Agama-agama selain agama Islam. Jadi pernah ada pertanyaan saya di Australia mengajar seperti ini, Ustaz, apakah benar Siddhartha Gautama bagian Nabi Islam yang dirubah sejarahnya? Allah. Ya belum lama ini di medsos ada ditemukan di bawah tembok Cina kuburan Nabi Zulkifli. Bagaimana kita nyikapinya? Kita kalau baca medsos jangan terlalu mikirin, ulama nggak mikirin, jangan kita sok mikirin. Selagi nggak ada peringatan ulama, ya betul itu kuburan Nabi Zulkifli, nggak usah berhari-hari mengikuti terus, jangan, tinggalkan. Islam, kebenaran al-haq bukan dari bumi di bawah digali fosil-fosil, bukan. Ya, Islam itu dari Allah, dari atas langit yang ketujuh, ya, alal arsy istawa, mulia, tinggi dari atas. Kalau wahyu kan ini benar, ini sama, itu yang kita pegang. Bukan kita gali dapat Quran tahun 1000 tahun Nabi masuk hidup baru kita beriman, enggak gitu. Kita dapetin kuburan Nabi Zulkifli dan lain-lain baru kita beriman. Tidak akan menambah iman kita. Sekedar wawasan yang boleh. Dan kalau itu udah kabur, udah pada datang, tahu-taunya ada yang bilang ini saudagar kaya. Ya karena di Cina, jika raja meninggal, seluruh ajudannya ikut di kuburan dikunci, mati bersama. Itu juga di Persia seperti itu, atau di Romawi. Jika tuannya mati,
pembantu-pembantunya minum racun. Lalu ada tukang sihir lepas lehernya, mereka dirantai, suruh minum, mabukin atau diracun, baru ditebas. Ada tukang sihir khusus di kalau salah di Romawi. Ya, belum lama masih di Indonesia yang agama Buddha atau Hindu, jika suami mati, istri harus ikut dikubur atau dibakar. Di India masih. Jadi nilai wanita harus hidup setia. Masih itu, saya pernah lihat dokumen di mana suaminya mati, istrinya dipaksa, padahal masih muda. Ya, ini istilah mereka, saya hidup semati. Kalau saya hidup, kamu hidup. Kalau saya mati, kamu mati. Ini adalah sangat diskriminasi terhadap ya manusia, hamba Allah. Dan kasta Brahmana cuma 4, ya, kasta ada 4, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Saya ulang ini biar kita nyambung. Yang kita akan bahas ini Yahudi sekarang. Sampailah halaman 163 Yahudi. Kita masih punya waktu 20 menit, salah cukup. Yahudi dalam Al-Ustaz menulis bangsa Yahudi. Dalam kondisi bumi yang penuh kerusakan ini timbul sebuah pertanyaan, di manakah dahulu Yahudi berada? Bagi anak-anak yang sudah lama, 2 tahun yang lalu kita bahas 76 karakter Yahudi di Al-Quran. Susunan Mustafa Syekh Mustafa Al-Marawi, Sahibul Tafsir Al-Marawi, 76. Dia masih sudah kita bahas sampai selesai masalah. Sampai masih ingat itu, ya. Jawabannya adalah bahwa dahulu mereka hidup dalam keadaan tertindas di setiap tempat dan di setiap waktu. Tidak ada satu bangsa lain pun yang sulit untuk menjalin hubungan dengan mereka. Jadi mereka ini miskin, jiddan, di mana-mana diusir. Karena itu salah satu hukuman dari Allah karena mereka licik, membunuh para utusan dan lain-lain. Berubah hayat, dan mereka nggak boleh mendirikan negara. Ya, mereka merantau. Sudah merupakan ciri khas Yahudi bahwa ketika lemah mereka penuh dengan ketundukan, kemunafikan, tindasan, penipuan dan kebohongan. Sedangkan dalam keadaan kuat mereka penuh dengan kesombongan, kezaliman, kepuasan, selalu memakan riba, menyebarkan fitnah dan menebarkan konspirasi. Kalau lemah, datang ke Palestina. Mereka dibunuh di Jerman, Polandia dan lain-lain. Hijrah ke Palestina, diterima orang Palestina. Silahkan mulai beli tanah, ngontrak beli tanah, akhirnya mendirikan negara. Ya, datang ke rumah orang Palestina, ini rumah saya ya. Enggak, ini rumah saya. Oh, 3000 tahun yang lalu telah Tuhan telah menjadikan bahwa ini rumah saya. Begitu sombongnya. Semua kaum, bangsa, ras selain Yahudi adalah budak. Kamu itu diciptakan Allah untuk mengabdi kepada kami. Begitu sombongnya manusia ini. Makanya mereka enggak melakukan bersama. Seluruh bayi itu musuh. Yang dianggap manusia, bayi-bayi Palestina, bayi-bayi Arab. Kita ada ensiklopedia kan, sudah kita baca buku tebal ini. Tadi saya membawa, saya lupa. Pada tahun 610 Yahudi bermarkas di Syam. Kemudian 2 atau 3 tahun setelah diutusnya Rasulullah SAW, terjadilah perang besar antara Persia dan Romawi, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di video selanjutnya sebelumnya saya pernah bacakan dan kita baca tafsirnya bersama, yaitu Ghulibatur Rum, ya, telah dikalahkan bangsa Romawi. Ya, surat Ar-Rum surat 30 ya, ayat 2. Ketika Persia berhasil mengalahkan Romawi, orang-orang Yahudi yang sedang bermakan di Syam yang menjadi bagian dari Romawi saat itu
Ketika kabar kekalahan Romawi tiba, orang-orang Yahudi pun meluapkan kemarahan mereka selama ini dengan membunuh para pendeta Nasrani yang berada di Syam. Aneh kan? Mereka nggak ikut perang, tapi sifatnya begitu. Romawi kalah, mereka marah, bunuh orang Nasrani yang berada. Beberapa waktu kemudian terjadi kembali peperangan besar antara Romawi dan Persia yang berakhir dengan kemenangan Romawi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Ya. Sampai hafal surat Rum dari 1 sampai 4. Ya. Begitu. Nah, setelah itu kan menang. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan itu, silakan baca bahwa Abu Bakar pernah bertaruh, atau Rasulullah diamkan, datang ke musyrikin, ini ada peperangan ya, nanti Romawi akan menang. Kata berapa tahun lagi? Kata bukan 5 tahun lagi. Lalu ngadu ke Nabi, ya Nabi bilang, kenapa kamu bilang 5 tahun? Bilang aja di bawah 10 tahun. Begitu peperangan terus ya kalahkan, maka Abu Bakar dalam pertandingan itu, dalam tebak-tebakan itu apa ya, taruhan kalau beberapa ontak. Lalu coba lagi ya, coba tebak-tebakan lagi, saya bertaruh ya, bilang kali ini jangan 5 tahun. Beda kata dalam bahasa Arab itu antara 3 dan 9 ya. Di bawah 10 tahun itu ya, maka Abu Bakar menyatakan 7 tahun. Benar, setelah peperangan menang ya, Abu Bakar dapat hadiahnya kembali ya. Dan ya, beberapa waktu kemudian terjadi kembali peperangan besar antara Romawi dan Persia yang berakhir dengan kemenangan Romawi. Allah berfirman, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang. Ya, surat Al-Rum ayat 3. Ini kita masih membahas masalah kaum Yahudi ini. Mengetahui hal itu, orang-orang Yahudi bersegera menuju Heraklius dan menampakkan ketundukan, dan di hadapannya mereka menampakkan kepatuhan kepada hukum-hukum Heraklius. Ya, Islam menjilat, takut dibunuh mereka karena Romawi menang. Sehingga akhirnya Heraklius menerima dan menjamin keamanan mereka. Hingga akhirnya para pendeta dari Syam tiba dan melaporkan kepada Heraklius apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Syam ketika Romawi kalah. Mendengar itu Heraklius marah dan hendak menghukum mereka, namun terhalangi oleh jaminan keamanan yang telah terlanjur ia berikan. Pintar Yahudi datang ke Heraklius, tolong menjamin kami ini itu dari orang Kristen. Oh iya, saya jamin. Atau orang Kristen yang pernah dibunuh di Syam lapor ke Heraklius. Ini dulu dia waktu Romawi kalah, mereka bunuhin orang-orang Kristen. Marah, tapi baru mau hukum. Ingat, Heraklius sudah punya perjanjian. Lihat, Heraklius orang kafir, tapi begitu telah berjanji nggak akan dikhianati perjanjiannya. Apalagi Rasulullah, ya. Perjanjian Hudaybiyah itu kelihatannya kata umat merugikan orang Islam, tapi nggak akan dirubah oleh Rasulullah. Baru selesai ditandatangani, datang orang Islam dari Mekah masuk Islam, datangnya Rasulullah, aku Islam. Baru barang siapa yang datang dari Mekah balikin, maka dibalikinlah. Tapi orang ini memang pejuang, baru sampai Mekah, namanya Abu Jandal, ya, Abu Jandal, nama itu sahabat. Dia membelot, dibunuh orang-orang yang mengawal dia ke Mekah, lalu dia antara Mekah dan Madinah. Rasulullah lepaskan, saya udah balikin, kamu kenapa nggak jaga, istilah begitu. Dia di tengah, dan dia kerjanya merampok setiap kafilah yang datang dari Mekah, yaitu orang Quraisy, dirampok.
Rasulullah nggak bisa kontrol, itu di luar perjanjian, dan Rasulullah nggak melanggar perjanjian. Pada saat diantar disuruh pulang kamu balik, nanti kami disiksa. Ya itu urusan kamu. Begitu sedihnya Umar. Itulah Rasulullah. Ya, Heraklius seperti itu. Karena dia udah janji melindungi kaum Yahudi, maka dilindungi. Ya, al-muslimu ala syurutihim. Seorang Islam di atas perjanjiannya. Janji mau belajar di sini belajar. Tanda tangan, ayah kirim ke sini, ibu kirim ke sini, belajar jangan main-main. Kamu kan orang Islam. Perjanjian itu luas, bukan peperangan aja. Semua bisa mengamalkan hadis ini kan. Al-muslimu ala syurutihim atau inda syurutihim, ala syurutihim. Seorang Islam atas perjanjiannya. Ustaz, saya mau belajar di sini dari tahun ini sampai tahun ini. Belajar. Jangan buang-buang waktu. Jangan marah kalau Ustaz muslim menegur. Kamu di sini untuk belajar. Hafalkan Quran, baca hadis, hafalkan hadis, ibadah yang benar, perbaiki akhlak, ya. Ini sesuai dengan perjanjian. Kecuali kamu punya perjanjian baru, Pak, saya nggak kuat di sini, datangin ayah kamu, ya boleh nggak belajar ini saja, ya, terserah ustadznya. Ya, semua atas perjanjian. Heraklius itu orang kafir. Tokoh raja, dia sudah janji. Pernah ada kejadian di mana peperangan Raja Kisra perang mau Umar kalah, lalu jadi tawanan. Saya namanya lupa. Ya, Umrus apa? Umrus. Dan ditawan lalu kebetulan dia kan mana tuh Raja Persia itu kebetulan takut dibunuh oleh Umar. Kata Umar, tenang. Ya. Kasih dia air. Saya nggak akan bunuh kamu. Minum air aja dulu. Minum. Ya. Kalau udah capek, baru minum. Saya nggak akan bunuh kamu. Saya nggak akan pukul kamu, eksekusi kamu, sampai kamu minum air kamu. Sudah kelicikan raja ini, Raja Persia ini. Mulai itu dituang. Mulai sekarang kau nggak akan bisa bunuh aku. Umar sudah kesal kan, mau dibunuh. Para penasihat Umar kau berjanji, dia nggak minum airnya itu, ditumpahin tuh airnya. Ya, biarkan dia itu. Ya, hidup dan kalangan kaum muslimin. Begitu Umar memegang janji, karena dia nggak akan bunuh kamu, saya nggak akan bunuh kamu, walaupun dia berbunuh, dia jauh orang, bunuh banyak kaum muslimin, sampai engkau minum air kamu, lalu dituang. Allah alam sih saya ini, saya baca di buku-buku besar, ya. Bermanfaat. Ya, silakan yang punya waktu menyelidiki kesalahan di sini. Tapi itulah perjanjian. Umar menghormati Raja Persia yang tidak meminum airnya sampai dia hidup di situ. Bahkan dari pembantunya dia membunuh Umar, yaitu Abu Lu'lu'ah al-Majus. Umar ditikam dengan 2 pisau, ya sampai ususnya terburai. Kalau minum keluar itu. Ya, begitu beratnya cobaan seorang Umar adalah. Dan yang membunuh siapa yang membunuh aku? Al-Majus itu pembantu ini. Alhamdulillah, itu bukan orang Islam. Ya begitu. Dan kita lanjutkan. Heraklius pun marah dan tidak menghukum mereka, namun terhalang oleh jaminan keamanan yang telah terlanjur ia berikan. Para pendeta meminta Heraklius untuk membatalkan jaminannya dan langsung membunuh orang Yahudi. Sebagai gantinya para pendeta berjanji akan berpuasa untuk Heraklius setiap hari Jumat. Akhirnya Heraklius mengabulkan permintaan mereka. Ini, ya, karena pendetanya pintar, kami akan tebus, ya, udah bunuh aja. Heraklius kalah. Ya. Di sini dalil bahwa Khawarij kepahaman yang rusak. Dia menganggap satu presiden bisa merubah. Najasyi begitu dikirim surat, dia ingin beriman, tapi dia nggak sanggup. Ada temannya pendeta bilang,
kami beriman kepada Rasul Muhammad SAW. Langsung diinjak-injak, dibunuh. Najasyi menghindari itu. Dia beriman di dalam hati, taqiyah. Ini taqiyah yang boleh. Seperti Yasar, ya, Ammar bin Yasar. Ammar keluarga Ammar dia bertaqiyah. Dia menyebut Tuhan selain Allah. Nanti tidak dibunuh. Ibunya dibunuh, dijamkan, ya, dadanya dan lain-lain. Ayahnya juga. Ya, nah kalau Heraklius tadi kita memuji kan kegigihannya, tapi pendeta membujuk. Ya mungkin di antara hukum yang penting kafarah. Makanya waktu kejadian bom Bali kan ada orang Islam yang meninggal. Itu pelakunya akan kafarah. Ya, satu tebus kepada korban orang Islam. Ya, saya baca ini. Dan dua dia puasa 2 bulan berturut-turut para pelaku itu, Imam Samudra dan lain-lain. Yang 4 orang itu. Apa sih siapa satu? Ali Imran, adiknya Ali Imran, Ali Gufran. Ali Imran masih penjara sekarang. Ali Gufran Muflas. Muflas dan Amrozi itu puasa 2 bulan berturut-turut karena di antara korban itu ada Islam. Dan bahkan katanya orang beritanya saya baca itu di dokumentasi Osama bin Laden mengirimkan diat banyak rendah, tapi nggak jadi diberikan, ya karena mereka bingung, begitu. Jadi nggak boleh mengumpulkan dana sembarangan, itu intinya. Semenjak itu, lihat coba Heraklius berkuasa, tapi untuk menghukum dan lain-lain dia diskusi apa yang pernah dia omongkan nggak bisa dia batalkan begitu saja. Tapi karena ada kafarah, ya kami akan berpuasa, gitu. Semenjak itulah permusuhan antara Yahudi dan Nasrani semakin sengit. Terlebih lagi orang-orang Nasrani memang sedari dulu sudah ya sangat membenci Yahudi. Mereka anggap sebagai pembunuh Nabi Isa alaihissalam. Padahal orang Yahudi di dalam Nabi Isa alaihissalam sebagaimana Allah Taala berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan Isa, ya, bagi mereka. Jadi ada kisah di sini dibawakan juga oleh Ustaz, ya, di Al-Nisa 157 dalam syarah-syarah tidak masih ada itu, di mana ya Ustaz Firanda yang menyetir, saya nggak terlalu ke dalam ini, yaitu salah satu muridnya yang mengkhianat, ngasih tahu tentara Romawi. Isa itu lagi sembunyi di situ di rumah itu. Dia menyelidiki benar nggak ada Isa. Begitu dia masuk, namanya siapa, Yudas atau siapa nggak tahu, diserupakan wajahnya dia dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Coba lihat dari kisah ini aja orang Kristen tahu Allah asis tawa, Allah ya, di atas arsy diangkat, Isa diangkat karena itu tempat-tempat mulia. Hadis-hadis tentang langit pertama, langit kedua, langit ketiga, Isra Mi'raj. Jadi orang yang ikut fitrah sudah nggak capek. Isa alaihissalam nggak dikirim kemana-mana, bingung. Soal ke kiri ke kanan. Ya, makanya Allah bisama Rahman ala istawa. Sesuai sejarah apa? Kita tidak sedang membicarakan Allah, tapi kita sedang menceritakan Isa alaihissalam diangkat oleh Allah. Ya, mereka nggak membunuh sama sekali. Bahkan ketika Quds dibebaskan di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu pada 16 Hijriah, ingat 16 Hijriah, Palestina itu benar-benar merdeka dengan kunci diserahkan. Petinggi Kristen waktu itu, saya nggak akan menyerahkan kunci ini kecuali ke khalifah. Maka Umar bilang, ya khalifah, maka harus menerima kunci itu. Umar jalan, ya, naik kendaraan bergiliran. Sampai saking tawadunya pas giliran mendekati itu giliran pengawalnya yang di atas ontak, kalau masalah seperti itu Umar yang nuntun, sehingga pendeta yang bingung
pakaiannya sederhana. Tidak ragu mana yang Umar, begitu. Rasulullah juga begitu dengan Abu Bakar. Dan Umar menerima kunci itu dan selamat orang-orang Kristen, tidak ada yang dibunuh, keluar dengan damai. Ya, Umar dipersilakan sholat di gereja terbesar dekat lahirnya Isa alaihissalam, tapi Umar tidak mau. Kalau aku sholat di sini nanti orang Muslim akan sholat sini, orang-orang gereja ini diambil. Itu kebijaksanaan Umar. Yang bahkan juga Quds dibebaskan di zaman Umar bin Al-Khattab pada tahun 16 Hijriah. Orang-orang Nasrani mohon kepada Umar agar tidak mengizinkan orang Yahudi tinggal di Quds barang sehari pun, kecuali sekedar lewat saja. Umar pun mengabulkan permintaan kaum Nasrani. Saking bencinya Nasrani atas Yahudi, gak boleh tinggal di situ, langsung pergi. Ya. Yahudi di zaman Rasulullah SAW bermarkas di Khaybar. Mereka adalah kaum yang kasar tabiatnya, keras hatinya, menyimpang akhlaknya, hobi memakan riba. Ingat, memakan riba itu dari orang lain. Kalau orang non Yahudi minjem, langsung ribanya besar. Tapi di antara mereka nggak boleh, haram. Jadi orang Yahudi minjem Yahudi nggak boleh pakai riba itu. Ya, begitu. Serta senang menyalakan api fitnah dan peperangan. Tambah lagi, kebodohan akan agama yang sejak lama menyelimuti mereka lantaran ulah mereka yang menyelewengkan kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Waktu saya di Australia ada buku yang diciptakan, dikarang oleh senator Amerika, ya, publish it now, yang tidak dipublish, nggak boleh di Amerika beredar. Di antara tulisan anggota DPR-nya Amerika ini bilang, apa saja yang dibilang Israel, Amerika akan ikut. Jadi kalau orang Israel, Yahudi maksudnya, yang mereka bilang Israel, orang Yahudi bilang bumi itu datar, sudah Amerika itu saking kuatnya lobby itu anggota-anggota yang anggota politik. Dan mereka jahat lihat itu. Beliau saya siapkan karena waktunya sudah 1 jam mungkin di pertemuan di tempat lain. Saya akan bacakan beberapa kisah kejahatan orang Yahudi di zaman Nabi. Di antaranya, ya, mereka menolak kabar gembira. Saya tambahkan sedikit, ya, Afwan. Di mana ayat As-Saff, ya, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum, dan dengarlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah padamu, musaddiqan lima baina yaday minat Taurat mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang setelah aku yang namanya Ahmad. Jadi Ibnu Katsir bagus sekali, ya, penafsirannya panjang, ya, di mana beliau menjelaskan detailnya. Isa alaihissalam berdiri di depan kaumnya, ya, menjelaskan tentang berita ini, gitu. Dan juga ada hadis-hadis yang lain, ya, diriwayatkan Abu Syakar Al-Uqaili, aku beritakan oleh seorang Arab Badui, dia mengatakan, semasa hidup Rasulullah SAW, aku membawa unta penuh barang dagangan ke Madinah. Usai jual barang-barang, aku mengatakan, sungguh aku harus menemui laki ini dan aku harus mendengarkan suatu darinya. Jadi perawi ini jelaskan, ya, Nabi dan diutus, dia mengikuti, aku harus dengar ini, ya. Dia melanjutkan, lalu Rasulullah SAW melewatiku antara Umar dan Abu Bakar. Rasulullah, Umar, Abu Bakar. Rasulullah, Umar, selalu seperti itu, ya. Dan membacanya untuk menurut ada di situ. Lalu mereka temui seorang Yahudi, ya, min Yahud
nasiran Taurat, dia sedang menghibur dirinya dengan Taurat. Yahudi begitu, di tempat umum, ini baca Tauratnya mirip cara kita baca Quran, ya, cuman gede gitu. Taurat, gulungan dibuka, ya. Maka Rasulullah SAW, ansuduka billadzi anzala Taurata hal tajidu fi kitabika hada sifati wa mahraji, ya. Maka Rasulullah spontan bersabda, aku bersumpah kepadamu dengan nama zat yang menurunkan Taurat, apakah engkau mendapatkan dalam kitabmu sifatku dan tentang kapan aku keluar, yaitu nubuahnya, keputusanku. Jadi ada pendeta ya, sedang bersedih, dia baca Taurat keras-keras sambil orang-orang lain, Nabi bilang begitu, terus pakai sumpah. Orang ini memberikan isyarat, ya, bukan kayak orang India ya, enggak, ya. Waqala birasihi hakada aida, ya, lihat tuh kebohongannya. Tapi faqala ibnu inni walladhi anzala Taurata inna lanajidu fi kitabina sifataka wa mahrajaka wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Begitu. Tentu anaknya yang lagi sakit, ganteng anaknya. Makanya bapak yang sedih sambil baca Taurat. Anaknya bangkit. Enggak, ya. Anaknya mengatakan, sungguhnya aku demi zat, pakai sumpah lagi, yang menurunkan Taurat, sungguh kami dapatkan dalam kitab kami sifatmu dan waktu pemutusanmu, dan aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, ya, yang mana aku sembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Anaknya ini sakaratul maut, setelah itu meninggal, ya. Lalu Rasulullah bersabda, wahai orang Yahudi, tinggalkan saudara kalian ini. Kemudian Rasulullah SAW mengafaninya, memberikan minyak wangi dan mensalatinya. Betapa bahagianya anak muda ini. Sahadat meninggal, masuk jannah. Dia membawa kunci, ya, miftahul jannah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak sholat, enggak ada perintah dia sholat, zakat, puasa, masuk pesantren kayak antum ini, enggak, sahadat meninggal, ya. Innamal a'malu bi khawatimi, sebaik-baik amal pada akhirnya. Makanya adik-adik, anak sekalian semangat belajar terus, ya, kita mencari husnul khatimah. Ya maaf saya menyita waktu sekitar 7 menit, insya Allah sudah selesai. Ada pertanyaan? Enggak ada? Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada catatannya kan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.